Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa sallimna min korona ya qawiyyu ya matin ihfadz lana wal muslimin wa sallimil indonesiin minal virus COVID-19 amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, utaminipun dumateng Ibu Nyai Hajjah Halimah Ja'far Nasiruddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda lan sedaya keluarga agengipun, Romo Kiai Nadhori ingkang tansah kita taklimaken, pengurus Koperasi Pondok Pesantren Baitul Muamalat Al Hikmah lan sedaya jajaranipun ingkang kula hormati, bapak-bapak tamu undangan yang kami hormati, Bapak Ibu peserta rapat anggota tahunan tahun buku 2020 yang berbahagia ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah saat ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama bersilaturahim di majelis ini untuk mengikuti kegiatan tahunan, yaitu rapat anggota tahunan Koperasi Pondok Pesantren Baitul Muamalat Al Hikmah BMA yang ke-21. Kita selalu memohon mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya mulai di dunia ini sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, saya didhawuhi untuk memandu berjalannya RAT pada pagi hari ini, namun sebelumnya saya mohon izin dan saya minta kerelaan para anggota. Apakah para anggota dari 9 cabang yang hadir di sini memberikan izin atau merelakan RAT ini saya pandu? Bapak-bapak dari masing-masing representasi masing-masing cabang ikhlas nggih kula pandu nggih? Ya, alhamdulillah rabbil alamin nggih, karena idealnya memang begitu. Bisa jadi suatu saat nanti perwakilan dari Kradenan atau dari Randu Blatung atau dari Banjarjo atau dari Medang atau dari mana. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita awali dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadziniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah pembacaan tata tertib. Saya ingin menawarkan kepada Bapak Ibu, karena tata tertib sudah ada di buku materi, saya ingin tawarkan apakah tata tertib ini dibaca mulai dari awal sampai akhir, atau ada poin-poin yang perlu dipertanyakan, atau Bapak Ibu sudah bisa menerima tata tertib atau draft yang disampaikan kepada Bapak Ibu. Saya persilakan, monggo. Kalau memang jenengan ngersake dibacakan, maka akan kami bacakan tata tertib tersebut. Tapi kalau dirasa sudah cukup, maka
tata tertib bisa disahkan. Pripun Bapak Ibu, monggo. Nggih, Pak. Nggih. Nah, ini usulan dari Mbah Medang seperti itu, dan ini sudah diawali dengan RAK yang saya kira jenengan sudah membawa bekal, karena jenengan adalah representasi dari perwakilan cabang. Tentunya kalau ada hal-hal yang nanti perlu disampaikan dalam pandangan umum, jenengan sudah mempersiapkan diri. Untuk ini saya tawarkan kembali lagi, apakah tata tertib ini bisa langsung disahkan? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Nah, kalau ini tidak boleh pro memori ini karena ini penting. Berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Kopontren BMA Al-Hikmah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Khairun, Sarjana Agama. Kami persilahkan Pak Khairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kawula hormati para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Ibu Nyai Haji Umi Halimah, sesepuh pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda, jajaran Dewan Pengawas ingkang kawula hormati, jajaran Dewan Pengawas Syariah ingkang kawula hormati, kemitraan kita dari perwakilan Bank Syariah Indonesia, BPD Syariah yang kami hormati, jajaran manajerial, kepala cabang beserta karyawannya yang kami hormati, Bapak Ibu anggota peserta rapat anggota tahunan tutup buku atau tahun buku 2020 yang berbahagia. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan ridhonya. Pada siang kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam forum laporan pertanggungjawaban pengurus pengawas kaitan dengan pengelolaan keuangan yang berjalan dalam 1 tahun. Semoga pada acara siang kali ini merupakan acara yang membawa berkah dan membawa perkembangan ke depan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa harapan semoga atas ridha Allah kita semuanya nanti digolongkan sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya sebelum saya membacakan laporan pertanggungjawaban ini, kami mohon kesepakatan terlebih dahulu, karena sekilas tadi dalam sambutan beliau Bapak Ketua Pengurus telah disampaikan beberapa hal poin yang berkaitan dengan perkembangan dari perjalanan Kopontren BMA dalam 1 tahun 2019 ke 2020. Dibacakan sekilas nopo dibacakan satu buku Bapak Ibu? Sekilas mawon nggih. Nek satu buku saya juga siap, tapi jenengan nggih siap ngantukan ngoten. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mungkin sekilas dari tata ruang yang disediakan oleh pihak penyelenggara ini berbeda seperti yang diaturkan tadi oleh Bapak Ketua, bahwa tahun ini adalah tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun sekilas kita bisa mengambil intisari bahwa insya Allah sesuai doa harapan dari Bapak Ketua tadi,
yang panjenengan sedaya nderek ngaminke ke depan Kopontren Bikmal Hikmah ini bisa lebih maju sesuai dengan moto pada RAT hari ini adalah jadikan koperasi syariah sebagai soko guru ekonomi bangsa. Amin ya. Ya. Semua itu bisa terwujud dengan kerjasama yang baik, yang sinergis antara pengelola dengan anggotanya. Pramila tadi ada perkembangan keanggotaan sejumlah 6.000 sekian. Artinya ada 6.000 sekian yang sudah terlayani oleh kami dalam 1 tahun. Insya Allah 6.000 itu menjadi 6.000 yang berlipat kali ke depan di tahun 2021. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tingkat perkembangan dari aset yang kita kelola yang dulunya 114 miliar sekian di tahun 2019 menjadi 148 sekian. Ini bukan merupakan satu hal yang kecil. Ini semuanya karena kerjasama dari Bapak Ibu. Tapi mungkin seperti yang diaturkan oleh beliau Bapak Kota tadi, bahwa tahun ini tahun yang spesial juga. Mungkin di tahun awal 2019 efek pandemi itu belum terasa. Di tahun 2020 ini memang sangat dirasakan. Bahkan di beberapa daerah ada lembaga koperasi yang harus tutup, tidak melaksanakan pelayanan karena pandemi ini juga. Jadi kita tetap semangat. Alhamdulillah koperasi ini meskipun dalam kondisi yang demikian masih tetap berjalan dan operasi. Nah, kenapa hal itu terjadi Bapak Ibu? Perlu dimangertosi bahwa perkembangan per tahun dari setiap bulan itu yang kemarin di tahun 2019, kalau kita lihat di laporan tahun kemarin itu selalu ada kenaikan. Tapi di tahun ini naiknya tidak jelas. Artinya fluktuatif. Banyak yang menyimpan daripada yang mengambil atau menggunakan fasilitas pembiayaan. Ini problema yang paling berat bagi kami. Ya, sangat berat. Karena amanah dana yang panjenengan titipake kepada koperasi ini harus kami salurkan kepada anggota yang membutuhkan. Ya. Kalau negara mungkin hari ini antara hutang dengan yang uang diterima berbanding tidak pas. Banyak hutangnya misalnya. Tapi kalau koperasi ini tidak. Uang yang masuk dengan uang yang harus kami berikan, kami gelontorkan, ini tidak berimbang. Ada satu cabang yang di situ sulit untuk melakukan pembiayaan karena banyaknya yang menyimpan di situ. Dan ini harus kami lakukan pengelolaan keuangan dengan mentransfer ke tempat-tempat lain, ke cabang-cabang lain. Karena itu mungkin kemarin mohon maaf karena kami rencanakan untuk pembukaan cabang secepatnya, tapi kembali lagi alasannya tetap pandemi. Kami menghubungi daerah-daerah, ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa mengizinkan kami mendirikan cabang. Karena apa? Pandemi, Pak. Sehingga uang numpuk. Nah, ini problema yang berat. Tapi berkat doa panjenengan sedaya, insya Allah meskipun demikian kami mohon doanya secara bergeril ya, meskipun belum ada kantor yang kami dirikan, kami sudah mulai merintis untuk merambah keluar daerah. Insya Allah di tahun ke depan kita membuka cabang lagi di daerah Rembang, Kabupaten Rembang, itu kami coba rintis. Kemudian di daerah Purwodadi berdekatan sekitar jarak 10 kilo dari cabang yang sudah ada di sana. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun kaitan dengan perencanaan dana yang ada sekarang ini mau dikemanakan, Pak? Nah, jenengan bisa mirsani yang pertama dari rencana anggaran RAB. Ini ada di halaman 13. Rencana anggaran belanja Kopontren ada di halaman 13.
Outstanding yang kami siapkan berjumlah 113 miliar sekian. Jadi ini agak longgar Bapak, yang butuh permodalan untuk usaha monggo, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi syarat ketentuan berlaku sampun dipun mangertosi bahwa kami menggunakan akad-akad yang di situ adalah secara syar'i diperbolehkan. Kemudian kaitannya dengan jumlah aset yang kita kelola, panjenengan sedaya saged mirsani di halaman 22. Halaman 22. Yang paling kami ingin sampaikan kepada panjenengan bahwa dalam setiap tahun sebelum rapat anggota tahunan digelar, kami selalu melaksanakan rapat anggota kelompok. Di masing-masing perwakilan sampun mengertos kondisi arus perjalanan keuangan. Ada yang tabungannya lebih banyak daripada pembiayaannya. Ada yang berbalik, pembiayaannya lebih banyak daripada tabungan anggotanya. Masing-masing cabang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nah, saged jenengan pirsani dari tadi halaman kaitannya dengan aset tadi halaman 22. Yang perlu kami laporkan kepada panjenengan bahwa kondisi keuangan di tingkat pusat dan cabang-cabang sudah kami lakukan audit secara independen. Dari audit independen itu kita peroleh laporan bahwa arus perjalanan keuangan kita adalah wajar dalam semua hal. Alhamdulillah. Semoga posisi ini bisa berjalan terus, kondisi real kita, dan sekali lagi saya mewakili seluruh jajaran pengurus mengaturkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam 1 tahun ini. Ke depan kita lebih meningkatkan lagi kerjasama ini, dan kami aturkan dari semua yang sudah kami sampaikan di laporan itu adalah laporan yang sudah disusun berdasarkan audit independen. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Khairun, Sarjana Agama, yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Kopontren BMA. Selanjutnya pandangan umum berkaitan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang nanti akan dipandu oleh Bapak Ngaripin SPDI. Dalam hal ini kami minta kepada masing-masing perwakilan utusan dari cabang untuk bisa menyampaikan pandangannya, masukannya. Mungkin ada hal-hal atau ada inovasi baru untuk agar BMA ini bisa lebih berkembang dan bisa lebih nyumrambai di masing-masing lingkungan cabang yang ada. Saya juga ikut bersyukur dengan adanya tema yang diambil untuk menjadikan koperasi syariah ini sebagai sokok guru ekonomi bangsa. Insya Allah dengan pemahaman agama yang semakin bertambah meningkat, keberadaan koperasi atau koperasi syariah ini akan semakin diminati oleh warga masyarakat. Untuk ini pandangan umum akan dipandu oleh Bapak Ngaripin SPDI. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil amma ba'du. Yang saya takdimkan dumateng Ibu Hajah Umi Kalimah selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, yang kami hormati Bapak Dewan Pengawas beserta Dewan Pengawas Syariah, yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Kepondren Baitul Muamalah Al-Hikmah, yang kami hormati dan kami takdimkan dumateng para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para manajer yang kami hormati, dan hadirin para peserta dan anggota Koperasi Pondok Pesantren Baitul Muamalah Al-Hikmah yang kami hormati. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya bahwasanya kita dapat bermuajaah dalam acara rapat anggota tahunan tahun buku 2020. Untuk itu semoga acara nantinya bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa manfaat. Salawat serta salam senantiasa kita turahkan keribaan beliau Nabi Muhammad SAW dengan mengharapkan syafaatnya di yaumil jaza. Amin Allahumma amin. Langsung saja bahwasanya kami untuk memandu acara pandangan umum yang mana saran usul masukan dari anggota sangat kami rindukan dan kami tunggu-tunggu. Karena apa? Pelayanan daripada pengurus yang dilanjutkan dengan para manajer, dilanjutkan sampai ke para petugas maupun karyawan, ini adalah sebagai pelayanan kami dalam 1 tahun perjalanan operasional yang mana di lapangan barangkali masih belum sesuai dengan ketetapan maupun prosedur-prosedur yang ada. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena evaluasi masukan sangat kami tunggu-tunggu untuk perkembangan dan kebaikan koperasi Kepondren Nurul Huda. Untuk itu pandangan umum yang mana sudah terangkum dalam pra RAT, yaitu melalui rapat anggota kelompok, bisa kami tawarkan nantinya di sini rangkuman daripada rapat anggota kelompok dari berbagai cabang. Masing-masing cabang sudah mengadakan rapat anggota kelompok yang sudah memasukkan begitu pandangan, saran dan masukan. Sekiranya itu nantinya sudah bisa untuk acara saran usul masukan, dan apabila nanti masih perlu kita buka cermin untuk pandangan umum 1 season untuk 3 termin aja, oke? Atau 2 bapak dan ibu, ya, dari kelompok bapak atau ibu. Kalau memang dipandang sekiranya masih ada perlu pandangan umum yang sudah terangkum di acara RAK. Untuk itu dalam pandangan umum yang sudah masuk dalam kami
dalam rapat anggota kelompok yaitu menghendaki perpanjangan tempo pembiayaan. Yang kita ketahui sendiri bahwasanya kami melakukan pembiayaan yaitu 3 bulan dan 4 bulan yang dikehendaki dari anggota yaitu bisa 6 bulan. Sebetulnya ini sudah beberapa kali sudah disampaikan bahwasanya kita menyesuaikan dengan akad yaitu KOT, yaitu sesuai dengan anggota biasanya untuk masa tanam dengan tempo 3 bulan atau 4 bulan. Namun demikian tidak dengan hitungan 3 maupun 6 maupun 8 bulan, nanti bisa menyesuaikan. Barangkali kalau memang menambah untuk 6 bulan dari 3 bulan bisa dilunasi dan untuk pembiayaan yang baru bisa dilanjutkan. Untuk 4 bulan juga demikian, bisa sampai 8 bulan, tinggal meneruskan. Tapi syaratnya ya seperti tadi. Karena apa? Untuk memanjang tempo pembiayaan ini sudah dengan perhitungan bahwasanya nanti kalau diflorkan semua, digelontorkan semua untuk bergulir kepada anggota yang lain, kita tidak bisa bagi rata. Ada yang masih inden atau masih menunggu, kan kasihan. Untuk itu dengan adanya angsuran yang strategis tadi adalah menjadi ketetapan dan persyaratan daripada pengurus. Selanjutnya dari saran usul rapat anggota kelompok yang sudah masuk adalah penghapusan biaya administrasi. Kami lakukan secara bertahap-tahap, nantinya biaya administrasi bisa saja dihapuskan dengan syarat dan ketentuan bahwasanya sudah berjalan untuk penghapusan biaya administrasi ini. Yang kita lakukan adalah di bawah 10 juta tanpa administrasi, dan untuk pembiayaan yang 10 juta ke atas ada syarat dan ketentuan administrasi. Demikian dikandung maksud adalah supaya ada dana yang bisa untuk stok. Akad pembiayaan dan simpanan yang diusulkan dari anggota bahwa produk-produk yang kami yang sudah beredar, sudah terus-menerus disosialisasikan, sudah cukup jelas dengan produk pembiayaan dan produk simpanan. Saya kira dari perwakilan ini adalah dari mitra pejuang dan tokoh-tokoh yang ada di wilayah sudah mewakili dan sebagai mitra kami. Namun sekiranya pelaksanaan pada anggota mungkin ada petugas yang belum memahami atau mungkin dari anggota yang belum memahami, kiranya kami mohon maaf dan terima kasih ya kepada mitra dan tokoh pejuang-pejuang yang sudah mengawal dari kami. Untuk itu seperti ini sebagai masukan evaluasi pelayanan kami selama 1 tahun adalah harapan kami untuk perkembangan yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya adalah untuk pandangan umum penerimaan anggota baru. Nah, dengan adanya selektif supaya nanti bisa kualitas daripada
penerimaan anggota itu bisa tepat dan tepat sasaran. Untuk itu koordinasi sinergitas pada anggota dan tokoh ini memperbanyak silaturahim, nantinya untuk menetapkan anggota yang tepat dengan pertimbangan adalah perlu adanya pertimbangan dan silaturahim dari para tokoh. Ya, selanjutnya untuk sistem keamanan kantor terkait security, anggota merasakan bahwasanya di dalam pelayan kami di masing-masing cabang mungkin untuk pelayanan yang ada di depan, yaitu pramusaji atau penjemputan, itu memang belum ada. Namun demikian pelayanan untuk security sementara ini masih kita rampingkan dengan petugas-petugas yang ada untuk bisa menghandle dalam pelayanan tamu-tamu yang masuk dalam cabang-cabang itu. Untuk itu masih kami upayakan, semoga nanti perekrutan security secara khusus bisa kami adakan. Selanjutnya demikian tadi pandangan umum saran usul dari hasil RAK yang terakumulasi, semuanya dari perpanjangan tempo pembiayaan, penghapusan biaya administrasi dan akad pembiayaan dan simpanan, baik penerimaan anggota baru dengan selektif biar nanti tokoh ya ikut merasakan nyaman, mitra-mitra yang sudah membantu pada kami juga merasakan nyaman. Sistem keamanan kantor terkait security nanti bisa diupayakan dalam proses perekrutan kedepannya untuk perkembangan yang lebih baik. Demikian pandangan dari pengakumulasi RAK, rapat anggota kelompok. Sekiranya sesuai dengan apa saran usul sudah mewakili pada kesempatan ini, dan mungkin nanti masih ada yang lainnya masih kita tampung. Untuk itu masih ada yang ada usul pandangan yang lain, kami buka session pada termin ini. Ada yang mengajukan pandangan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Pak, nami kula Muhammad Sodikin saking Bladek Kutukan Randu Blatung. Nggih, Bladek Randu Blatung. Wonten acara RAK wulan kepengker napa wulan napa nggih sampun laksana pinginane nggih. Nun sewu kula menjaga bahasa Indonesia niku Pak. Tak gaduh-gaduh kula groyok niki. Intinipun ngaten. Wonten RAK wulan kepengker menika Pak Kaji Muslim niku berhalangan hadir karena kondisi kurang sehat. Ya nyuwun pangestunipun kenggal parindangan. Lajeng ingkang kula garis bawahi niku ngusulaken supados antawisipun masyarakat kalian BMA niku saged langkung sae berjalan kan sae ugi sebagai kemitraan kang sae niku ngusulaken kaos Pak. Selama niki ketinggalipun niku ingkang ketinggal mentereng niku kaos perintis nggih niku soalnya enten perintis niku asete nggih lumayan ageng niku. Niku ketingale mbok menawi saking BMA niku ngawontenaken maringaken kaos niku langkung terkenal dengan masyarakat niku ingkang kula enget-enget ngoten. Wonten saat niku tiang arit, tiang edos
kuli bangunan apa sekarang niku kaos perintis ngoten kalih toko barokah toko besi cakete bulu dusun abeli desa tutukan niku ngoten niku ingkang nomor tunggal nomor kalih ucapan terima kasih kula mewakili saking Madrasah Diniyah utawi TPQ Salafiyah Bladeg merasa sangat terbantu Pak atas napa niku tali asih ingkang sampun dipun aturaken setiap tahun menika winginane kula putut sedaya alhamdulillah saestu niku inggih dados kembang lambe dhateng masyarakat BMA iki jebule ya lomo ngoten. Iku dados perhatian khusus niki. Alhamdulillah niku kula atungi jempol saestu. Senajan nggih kula anggap lumayan lah. Soale pados donatur nggih angel niki nggih. Ngoten. Lajeng tawalangan haji menika nggih kula berusaha dhateng kanca-kanca haji, kanca-kanca umroh niku mulai wonten ingkang ngelirik tertarik keranten kok wonten dana talangan haji utawi umroh niku. Nggih wonten 3 niku Pak kelanganipun nyuwun agung pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu usulan sudah masuk dan untuk itu ditampung apa dilanjutkan usulan berikutnya? Persilahkan. Ya, ada yang masih nambah pandangan, saran dan masukan. Sementara itu ya, mohon Bapak Ketua untuk membantu tanggapan dari anggota yang tadi kepada anggota istilahnya minta oleh-oleh ya, atau kaos ya, kenangan ya itu. Souvenir. Yang tahun-tahun dulu ya sudah pernah, entah tahun ini. Semoga Pak Ketua dibantu untuk menanggapi dari usulan para anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu hadirin ingkang kula mulyakaken. Niki perlu kula aturaken khususnya ini dari tamu dari BPD Syariah dan BSI. Ini memang kami dari Kementerian BMA ini di cabang-cabang yang ada ini banyak yang merasa terkejut, merasa agak aneh. Kok tidak seperti perbankan umum, tidak seperti koperasi pada umumnya. Ini memang kami dalam mengelola dana ZIS, zakat, infak, dan sedekah, ini kami pungut dari dari karyawan dan anggota yang nitip. Ini kami alokasikan untuk dana sosial, baik itu sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Nah niki panci teng cabang-cabang wingi kathah ingkang merasa senang adanya tali asih. Tali asih ini kami berikan biasanya pas bulan Desember ulang tahun BMA, ini selalu kita adakan tali asih. Tali asih untuk pengelola lembaga TPQ, Madin, MI. Nah ini biasanya kita undang untuk kita berikan tali asih, walaupun nominalnya tidak seberapa, mulai dari 500.000 dari TPQ yang muridnya sekitar di bawah 10, ini kami biasanya kami berikan 500.000, ada yang 750, 1 juta, 1,5 juta, paling tinggi itu 2 juta mungkin, ada 1-2 yang 3 juta, melihat kondisi masing-masing madin yang ada. Ini kami sisihkan untuk sosial keagamaan. Nah ini tali asih. Terus pada saat ini bulan Syakban menjelang Ramadan, ini kami wujudkan berupa sembako.
Nah, ini tahun kemarin itu kami sediakan 15 ton setengah beras, 22.500 bungkus mie instan. Nah, ini hanya sekedar itu sebenarnya, tapi alhamdulillah ini dengan sedikit, ya kecil sekali itu nilainya, tapi kami punya harapan dan punya keinginan jadi latihan peduli sosial, baik sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Ini memang kami lakukan sejak awal seperti itu. Lah, Kopontren BMA ini bisa berjalan berkembang, ini kami rasakan, kami husnudzon, ini doanya para duafa, doanya para pengelola TPQ Madin itu, ini bisa mempererat silaturahim dan bisa tali silaturahim ini bisa lebih kuat, bisa dapat doa orang banyak. Kopontren BMA ini bisa berjalan. Sedikit kami sampaikan, mulai tahun 1098 itu kami berdiri, itu kan selama awal berdiri kita pinjamkan uang kas masjid 700.000 rupiah. Terus dapat dana dari Inkopontren 15 juta sumbangan ini untuk mendirikan itu dengan syarat sudah operasional. Nah, ini selama sekitar 3-4 bulan kami hanya mengelola dana 700.000 rupiah untuk operasional. Kami pinjam bedak toko di bekas pasar itu ukuran 2 kali 2,5 selama 5 tahun. Terus selama 5 tahun sudah berkembang dari modal asli, modal itu 15 juta sumbangan dari pemerintah, kita kelola selama 5 tahun itu. Terus ancang-ancang buat gedung ukuran 4 kali 6, tapi yang 4 itu sebelah, yang sana 3,5, seperti gerdu itu. Ini modal kami waktu itu 37 juta. Kami tempati sekitar 5 tahun, alhamdulillah setelah punya gedung, doa dan dukungan anggota itu semakin bagus. Akhirnya kami tempati kantor yang baru itu gerdu, tapi kami buat tingkat. Nah, ini kami tempati 5 tahun, terus bisa beli tanah di seberang jalan yang sekarang menjadi kantor itu. Kita bisa beli itu, terus kita bangun. Ini sudah berjalan sekitar 10 tahun kita bangun kantor itu, sing kantor rodok mejeng. Ada teman yang komentar, BMA itu kok kantornya gede men, kegeden kantor. Jadi diibaratkan iku ibaratnya iku katokan cekak nganggo jas, nganggo dasi. Nah, kami punya keinginan barangkali itu nanti kita bisa tampil seperti perbankan pada umumnya ya. Kami punya harapan seperti itu. Alhamdulillah, jadi mulai berjalan 10 tahun bisa buat kantor. Kita tempati kurang lebih 1 tahun kita mulai buka cabang. Pertama cabang Anak Barep itu cabang Kunduran. Terus kedua tahun berikutnya cabang Medang. Terus berikutnya Banjarjo. Terus berkembang sampai terakhir ini kami buka cabang di daerah Grobogan, itu di Kecamatan Keradenan, depan stasiun Keradenan Purwodadi. Dan mohon doa restu, ini kami rencanakan
ini Medang kantornya sudah terlalu sempit, dengan anggota cukup bagus perkembangannya, akan pindah kantor di depan pom bensin itu. Terus sekaligus persiapan di daerah Rembang di utara perempatan Lando, dan persiapan juga di Kecamatan Pulau Kulon Grobogan. Ini sekarang sedang bangun, sudah sekitar bulan kedua ini kantor di Doplang. Satu-satunya kantor yang masih ngontrak itu di cabang Doplang Jati. Ini kami sudah bikin kantor sendiri, mudah-mudahan cepat selesai, bisa pindah kantornya sendiri. Mohon dukungan, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan, amin Allahumma amin. Dan selanjutnya kaitannya dengan produk kami yang agak menarik, ini memang talangan haji dulu. Kerjasama yang pertama itu dengan Bank Muamalat Indonesia di Cepu. Terus Cepu dipindah kantornya dengan Mega Syariah Rembang. Terus berkembang, akhirnya di Rembang, terus dipindah BMI di Pati. Nah itu terus kami selalu mencari mitra dengan menyesuaikan kondisi. Ini kami mulai sekitar 3 tahun terakhir ini kami upayakan mengadakan pembiayaan sendiri. Kalau memungkinkan, masalahnya kerjasama dengan mitra bank ini banyak yang berhenti program talangan haji. Jadi ini talangan haji termasuk produk yang menarik, cepat untuk getok tular itu lebih cepat. Di samping kami upayakan tadi, kami latihan peduli, sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan bersama-sama dengan anggota di wilayah cabang yang ada. Ini alhamdulillah komponen BMA bisa diterima di semua wilayah cabang yang ada. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini kalau enggak salah memang terlewatkan usulan dari anggota cabang Randu Blatung. Mana Pak ini Randu Blatung ya? Ini dulu sudah diusulkan ini. BMA mohon untuk menyiapkan kaos raketang kainnya tidak harus bagus, tapi untuk sosialisasi promosi ini bisa lebih cepat membagi kaos. Nah ini memang kami kemarin sudah rapatkan Pak itu. Jadi untuk kaos ini nanti menjadi pertimbangan, cuman kemarin dalam rapat itu masih kita utamakan yang seperti sembako ini. Sembako, nah ini insya Allah ini ya setiap tahun sembako, tali AC, sumbangan pembangunan musola, masjid ini selalu meningkat terus. Padahal dana yang kita sisihkan itu dari ZIS, zakat, infak, sedekah ini masih terbatas. Insya Allah nanti kalau kita upayakan, kalau dana ini nanti ada yang kita sisihkan untuk kaos kalau kondisinya sudah memungkinkan. Masalahnya kan mulai Desember kemarin kita mengadakan itu tadi tali AC. Ini dengan rencana tahun 2019 meningkat jumlah tali AC. Dulu baru sekitar 190-an, lah kemarin sudah 230-an. Ini tiap tahun meningkat. Terus jumlah ini juga kemarin juga diusulkan sembako, ada yang belum kebagian. Ini juga yang namanya sembako murah, sembako murah itu
banyak yang kepengen, apalagi ini sembako gratis. Nah, ini ya insya Allah kami selalu berupaya, umpama mampu itu ya lebih besar lagi. Terus lagi kemarin diusulkan, makanya kami rapat dengan panitia pengurus pengawas kemarin, besok lagi itu jangan menggunakan istilah bedah rumah. Wah, bedah rumah itu kan seperti ya ditayangkan di TV itu, wajan yomah itu terus dirubah nobyuk, kayak nomah anyar, lengkap saisine, ngono iku ijeh ditambah, ono sepeda, ono gerobak untuk jualan. Nah ini kami belum mampu. Nah ini besok kami istilahkan yus bantu renovasi rumah layak pakai. Nah, dan asale niku ndoyong, gak ndoyong, asale iku bolong, dadi rodok rapet ngono mawon. Soalnya dana maksimal itu yang kita siapkan untuk bedah rumah itu 15 juta. Nah 15 juta itu banyak yang mengusulkan, ini nanti juga kurang lagi. Kepingine pancen ngoten nggih, kepingine wong contohnya nggih kaya tali asih kunjenengan sadurunge nyuwun, ini kami sudah memikirkan mana yang lebih membutuhkan. Sidik tapi rodok kroso. Nah niku ternyata guru Madin TPQ pikantuk tali asih atusan ewon niku mawon kroso. Soalnya biasanya niku kan bayarannya gudi-gudi tapi ditunda. Bayarannya besok nong akhirat. Nah niki mudah-mudahan dengan kerjasama yang bagus saking panjenengan sedaya selaku anggota dan tokoh masyarakat, nanti BMA bisa lebih besar menyisihkan dana untuk dana kepedulian sosial menika. Nah niki sing saged kula aturaken ngaten, mudah-mudahan nanti tambah tahun tambah lebih bisa besar dana yang kita sisihkan. Amin Allahumma amin. Ngaten sing saged kula aturaken. Wonten sing tanglet malih? Oh. Ya. Monggo. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Pengawas, Pengurus, Ibu Nyai, yang kami hormati pula, serta sesama anggota yang berbahagia. Mohon maaf sebelumnya karena saya anggota baru dan baru pertama kali ini saya mengikuti rapat tahunan. Kebetulan saya domisili ada di Banjarjo, Bapak. Saya dulu diajak oleh Pak Fatkur pada waktu pertama beliau buka cabang di sana. Kebetulan saya temennya istrinya beliau. Ngaten, nggih. Dan saya baru tahu kalau ini ternyata koperasi. Nggih. Kalau dulu pengalaman saya pernah mengikuti BMT di Blora, salah satu BMT di Blora, tapi ternyata bangkrut. Jadi banyak simpanan anggota yang tidak bisa dikembalikan, seperti itu. Mudah-mudahan saya berharap BMA ini nanti bisa selanjutnya sampai anak cucu, insya Allah semakin berkembang. Lah yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan sifat keanggotaan saya, karena non sewu saya terus terang PNS. Saya juga mengikuti koperasi yang ada di kantor dan itu kami ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan selama di sini saya hanya sifatnya menabung karena saya berharap mudah-mudahan hasil dari tabungan saya itu tidak termasuk riba. Saya tujuannya hanya seperti itu saja. Jadi memang untuk yang tabungan konvensional saya hanya mempunyai yang sifatnya wajib untuk PNS.
Sedangkan yang lain saya pernah ikut asuransi juga, ikut asuransi juga. Kemarin saya juga khawatir ketir-ketir, ini dengan kondisi yang seperti ini, asuransi itu seperti apa gitu. Akhirnya setelah adanya keikutsertaan saya di BMA ini, saya berpikir untuk dana pendidikan anak saya pun, insya Allah kedepannya saya akan ikut di BMA. Namun karena saya orang baru, nun sewu, terus terang, jadi keanggotaan saya ini saya kurang paham, barangkali bisa dijelaskan, saya ikut di anggota yang mana, karena kok saya tidak pernah simpanan pokok atau simpanan wajibnya saya kok belum gitu. Nggih nun sewu, karena ketidaktahuan saya, makanya saya menganggap bahwa ini kesempatan yang bagus bagi saya untuk bertanya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kalau tanggapi. Ibu siapa namanya? Ibu ini. PNS dinas di mana, Bu? Oh, dinas kesehatan. Ya, mitra kami dulu. Mitra kami tempo dulu dengan kesehatan. Saya PLKB, selalu bermitra dengan kesehatan. Tapi alhamdulillah sudah lulus. Saya sudah lulus, Bu. Masuk belakangan 92, saya untuk kerpean apa piye dadi lulusnya cepet. Lulusnya cepet karena faktor umur. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menika anggota baru Bu Eni dari kesehatan. Masuk anggota di BMA masih baru. Sebagai anggota apa? Wah, anggota biasa tapi ono turahne sithik anggota istimewa. Sing menanyakan simpanan pokok, simpanan wajib niku termasuk jenengan niki teng RAT sudah berulang kali Bu, setiap RAT niku simpanan pokok. Terus sing simpanan wajib ya tiap bulan. Tapi niki anggota kami ini 90% lebih niku petani. Jadi dijak simpanan wajib itu mboten patek ngopeni. Wangil. Wah kok seandainya niki anggota jenengan niku dadi anggota lama, terus anggotane koyok jenengan sedoyo, walah simpanan wajib niku pun mbruh. Wong niki berhubung jenengan niku anggota baru terus menanyakan itu, nah iki ya dereng bisa mendukung niku wonten laporane simpanan pokok, simpanan wajib, tapi minim sekali. Simpanan pokok itu ada. Tapi hanya anggota tertentu dulu. Simpanan pokok itu 5.000, simpanan wajib dibuat berapa dulu sampai lupa. Dulu itu awalnya itu 3.000 atau 1.000 ya. Enggak jalan terus ngantek lali, mergo gak tahu ono sing memberikan simpanan wajib. Sampai lupa. Lah jenengan iki sebagai anggota apa? Anggota istimewa, Bu. RAT kami tidak menyinggung simpanan pokok, simpanan wajib. Biasanya ini kok terutamanya panen ini tak. Kula elingke simpanan terutama simpanan wajib dilengke terus neng niki wis blenger-blengkelingno sakniki niku mboten nyenggol simpanan wajib blas nggih. Nah niki kebetulan ada anggota istimewa. Nah niki jenengan langsung mungkin nak dereng simpanan pokok sakniki pinten Pak Fatkur mungkin tanglet Pak Fatkur simpanan pokok. Nah niku terus simpanan wajib dungu nggih. Napa modal utama dunge sing ndang gedhe niku simpanan wajib tapi mboten mlampah. Sing mlampah niku sing do gadah arta niku ancen ya tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka. Lah niki perlu kalau terang jenengan pirsani teng laporan pertanggungjawaban niki saking percayane anggota, alhamdulillah niku anggota niku sami percaya. Dari dana
aset 134 miliar tadi niki dana saking tabungan 124 miliar niku tabungan. Terus kami BMA ini mengelola dana mayoritas danane anggota. Nggih. Mula nek dana niku napa niku wau teng laporan mboten payu kabeh, kathah dana sing mboten terserap. Nah niki kami susah. Soalnya semua dana niku mayoritas dana tabungan. Tabungan niki memberikan bagi hasil. Bagi hasil sesuai dengan hasil yang kami peroleh. Jadi persentasenya itu apa? Sesuai dengan hasil kami. Kami tawarkan ini kan modelnya model syar'i. Pinjam 5 juta, mengembalikan 5 juta. Badhe maringi napa infak monggo. Pinten mboten ngarani pintene. Tapi cara target perusahaan ben iso mlaku niku kurang luwih niku nak memberikan infak niku sekitar 2%. Nah niku perjalanane nak perusahaan bisane iso mlaku sekabehane, mlaku BMA-ne iso ngekeki tukang bensin karyawane, iso ngekeki bagi hasil sing nabung niku napa infake iku kirang langkung 2%. Kok umpama kurang 2%, yo kudu ditampa jan syar'i 5 juta, balik 5 juta. Maringi bagi hasil monggo. Lah niki modele pancen ngoten. Nah, napa sebabnya kita sudah apa sejak niat awal itu syar'i, jadi sejak awal ini setiap apa tahun ini harus ada peningkatan menuju yang syar'i 100%. Jadi ini kami pengurus Dewan Syariah, pengawas dan semua karyawan tiap yang rutin tiap 1 bulan ini kami kumpul ngaji tapi ngaji sekarang ngaji keputusan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini ada kumpulan buku tebal ini sebagai panduan pegangan kami untuk mengelola apa lembaga keuangan ini sesyar'i mungkin. Jadi kita selalu berupaya. Ini kita kaji setiap bulan sekali. Ini berjalan kemarin biasanya itu tiap Jumat terakhir, sekarang dipindah setiap Sabtu terakhir tiap bulannya. Ini semua karyawan ini kumpul, semua cabang itu kumpul di sini mengkaji tentang pelaksanaan apa pengelolaan lembaga keuangan kita ini. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan apa pelayanan yang syar'i ini semua yang nabung, yang pinjam, pengelolanya, karyawannya ini akan menerima berkah. Walaupun tidak banyak, nah ini semuanya insya Allah itu harapan kami bisa barokah. Amin Allahumma amin. Ini Bu Eni, jadi sekali lagi jenengan anggota biasa, anggota istimewa selaku pengurus, soalnya mungkin jenengan ngajak konco jadi anggota terus jenengan kabeh. Nah niki insyaallah kan mungkin dana napa simpanan wajib terutama simpanan wajib. Nah ini bisa lebih besar. Ngaten ingkang saged kula aturaken. Mungkin wonten melih napa sampun? Sajae Mbun siang panci kami kemarin ngomong-ngomong dengan apa teman-teman untuk RAT ini harapannya
berhubung RAT istimewa, pesertanya istimewa, sedikit sekali. Nah, ini harapannya juga bisa selesai lebih cepat, tidak terlalu lama berkerumun. Nah, ini barangkali mungkin ada tambahan dari Dewan Syariah, monggo.